Hey guys, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam sebuah tempat yang mungkin tidak semua orang tahu banyak tentangnya. Taiwan. Jadi, siapkan camilan kalian, duduk santai, dan mari kita mulai. Baiklah, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Taiwan adalah sebuah negara pulau yang terletak di lepas pantai tenggara Cina, tepat di jantung Asia Timur. Taiwan memiliki posisi yang unik di dunia, baik secara geografis maupun politik. Nama resmi Taiwan adalah Republik Cina atau biasa disingkat ROC, dan memiliki sejarah yang kompleks dan menarik, terutama dalam hubungannya dengan Cina daratan. Pertama, mari kita bahas geografi. Taiwan adalah pulau yang relatif kecil, sekitar 36.000 km persegi, yang membuatnya sedikit lebih kecil dari Swiss. Pulau ini memiliki variasi landscape yang menakjubkan, mulai dari garis pantai yang indah hingga pegunungan yang terjal. Pulau ini dibagi menjadi beberapa wilayah, dengan bagian barat lebih padat penduduknya dan lebih terindustrialisasi, sementara bagian timur lebih bergunung dan kurang berkembang. Iklim di Taiwan sebagian besar subtropis, dengan bagian utara mengalami lebih banyak hujan karena musim monsun, sementara bagian selatan lebih tropis. Musim panas dan lembab, dan musim dingin relatif sejuk, terutama di selatan. Jadi, jika kamu menyukai cuaca hangat, Taiwan mungkin menjadi destinasi impianmu. Sekarang, mari kita masuk ke beberapa sejarah. Taiwan telah dihuni selama ribuan tahun, dengan bukti pemukiman manusia yang berasal dari era Paleolitikum. Maju ke abad ke-17, dan kamu akan melihat banyak pengaruh Eropa, dengan Belanda dan Spanyol keduanya mendirikan pemukiman di pulau ini. Pada tahun 1949, setelah Perang Saudara Cina, pemerintah Republik Cina mundur ke Taiwan setelah dikalahkan oleh Partai Komunis Cina di daratan. Sejak itu, Taiwan telah mengembangkan pemerintahannya sendiri, ekonominya sendiri, dan identitasnya sendiri terpisah dari Republik Rakyat Cina atau PRC. Meskipun demikian, PRC mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang telah menyebabkan banyak ketegangan politik. Taiwan beroperasi sebagai negara demokratis multipartai dengan sistem semi-presidensial. Ini berarti mereka memiliki presiden yang merupakan kepala negara dan seorang perdana menteri yang merupakan kepala pemerintahan. Yuan Legislatif adalah badan legislatif unikameral Taiwan, dan mereka membuat undang-undang dan kebijakan yang mengatur pulau ini. Pemilu di Taiwan adalah acara besar dan diadakan secara teratur, menunjukkan semangat demokratis pulau ini yang hidup. Partai politik utama termasuk Kuomintang atau KMT yang secara historis terkait dengan pemerintah ROC, dan Partai Progresif Demokratik atau DPP yang lebih condong ke arah kemerdekaan Taiwan. Ekonomi Taiwan adalah salah satu yang paling dinamis dan maju di dunia. Taiwan sering disebut sebagai salah satu empat macan Asia bersama Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan. Ini karena industrialisasi cepat dan pertumbuhan ekonominya sejak tahun 1960-an. Pulau ini adalah kekuatan global dalam teknologi dan elektronik, rumah bagi raksasa seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC, yang merupakan pemain kunci dalam rantai pasokan global untuk semikonduktor. Industri utama lainnya termasuk petrokimia, mesin, dan tekstil. Ekonomi Taiwan sangat berorientasi ekspor, dengan Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa sebagai mitra dagang utamanya. Sekarang, mari kita bicara tentang budaya, karena Taiwan adalah perpaduan tradisi dan modernitas. Mayoritas penduduknya adalah etnis Han Chinese, tetapi juga terdapat sejumlah besar orang pribumi, masing-masing dengan budaya dan tradisinya yang unik. Budaya Taiwan adalah campuran dari praktik tradisional Cina dan pengaruh modern. Festival seperti Tahun Baru Imlek, Festival Pertengahan Musim Gugur, dan Festival Perahu Naga dirayakan dengan sangat antusias.
Masakan Taiwan adalah sorotan lainnya, bayangkan bubble tea, sup mie sapi, xiaolongbao atau pangsit kuah, dan tahu bau. Pasar malam di Taiwan legendaris menawarkan berbagai makanan jalanan lezat yang harus kamu coba. Bahasa resmi Taiwan adalah Mandarin Chinese, tetapi kamu juga akan mendengar bahasa Hokkien Taiwan, Hakka, dan bahasa pribumi. Bahasa Inggris diajarkan secara luas di sekolah-sekolah dan sering digunakan dalam bisnis dan pariwisata, jadi bepergian di sini cukup mudah meskipun kamu tidak berbicara Mandarin. Berbicara tentang bepergian, mari kita bahas pariwisata. Taiwan adalah tempat yang menakjubkan untuk dikunjungi dengan sesuatu untuk semua orang. Jika kamu suka alam, kamu harus mengunjungi Taroko Gorge, Alishan, dan San Muon Lake. Taman Nasional dan pemandian air panas di pulau ini juga luar biasa. Bagi para pecinta kota, Taipei, ibu kota, adalah tempat yang wajib dikunjungi. Ini adalah metropolis yang sibuk dengan campuran atraksi tradisional dan modern. Kamu bisa mengunjungi Taipei 101 yang pernah menjadi gedung tertinggi di dunia atau menjelajahi kuil-kuil bersejarah seperti Kuil Longshan. Jangan lewatkan Museum Istana Nasional yang memiliki salah satu koleksi artefak dan karya seni Cina terbesar di dunia. Bepergian di Taiwan sangat nyaman berkat jaringan transportasi yang sangat baik. Kereta cepat atau HSR melaju di sepanjang pantai barat, membuat perjalanan antara kota-kota besar seperti Taipei, Taichung, dan Kaohsiung cepat dan mudah. Ada juga jaringan bus, kereta api, dan sistem metro yang berkembang baik di Taipei dan Kaohsiung. Orang-orang Taiwan dikenal sangat ramah dan bersahabat. Masyarakatnya modern dengan standar hidup yang tinggi dan penekanan kuat pada pendidikan. Pelayanan kesehatan di Taiwan sangat bagus dengan sistem asuransi kesehatan universal yang sering dipuji karena efisiensi dan keterjangkauannya. Pulau ini juga dikenal karena sikap progresifnya terhadap isu-isu sosial. Pada tahun 2019, Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis, mencerminkan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan. Meskipun memiliki banyak kekuatan, Taiwan menghadapi beberapa tantangan. Situasi politik dengan Cina adalah isu besar dengan perdebatan yang terus berlanjut tentang status internasionalnya. Meskipun Taiwan berfungsi sebagai negara yang independen, banyak negara tidak secara resmi mengakuinya sebagai negara akibat tekanan dari PRC. Tantangan lainnya adalah ketimpangan ekonomi. Meskipun Taiwan secara keseluruhan makmur, terdapat ketidakmerataan distribusi kekayaan. Dan pulau ini menghadapi masalah terkait populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah, yang bisa mempengaruhi tenaga kerja dan stabilitas ekonominya di masa depan. Jadi, begitulah guys. Taiwan adalah tempat dengan keindahan luar biasa, sejarah yang kaya, dan budaya yang hidup. Ini adalah negeri di mana dunia tradisional dan modern berpadu dengan sempurna, menawarkan pengalaman unik baik untuk kunjungan singkat maupun tinggal lebih lama. Dari lanskap yang menakjubkan dan kota-kota yang sibuk hingga orang-orang yang ramah dan makanan lezat, Taiwan benar-benar memiliki sesuatu untuk semua orang. Jika kalian menikmati pembahasan mendalam tentang Taiwan ini, pastikan untuk menekan tombol suka, berlangganan untuk konten seperti ini, dan beritahu saya di komentar kemana kalian ingin saya eksplorasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.